Bersama untuk membahasnya sudah bersama dengan kami pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Ya, Prof. Hikmah, menurut Anda seberapa besar kans mengirimkan warga sipil ke Gaza untuk saat ini? Ya, yang pasti adalah memang betul harus ada mandat dari Dewan Keamanan PBB. Pertama, kita paham bahwa Dewan Keamanan PBB baru-baru ini sudah mengeluarkan resolusi terkait dengan gencatan senjata. Dan ini direspon oleh Bapak Menteri Pertahanan secara cepat. Pada waktu beliau berada di Singapura dalam rangka Shangri-La Dialogue, dan kemudian pada saat beliau menghadiri KTT di Yordania. Intinya adalah Indonesia kalau nanti mendapat mandat itu menjalankan misi kemanusiaan. Kita tidak berhadapan-hadapan dengan Israel, tidak sama sekali. Kita melakukan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan ini ada 3 tahapan. Pertama adalah memastikan gencatan senjata terpelihara. Oleh karena itu, Bapak Prabowo sebagai Menhan sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Dan ini Panglima TNI sudah minta persetujuan dari Komisi 1. Berikutnya, dalam tahapan berikutnya, menurut Dewan Keamanan PBB, adalah tahap perawatan terhadap mereka-mereka yang sakit. Nah, oleh karena itu, mereka minta agar mereka nanti dievakuasi. Oleh siapa? Oleh pasukan kita, TNI. Jadi nanti ada gelar kemanusiaan, gelar rumah sakit darurat yang biasa dilakukan oleh TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, lalu melakukan perawatan terhadap para mereka yang terkena dampak dari perang mungkin di Gaza atau di Rafah. Nah, di sini perlunya orang-orang sipil terlibat, tapi tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, ya, bidan. Belum lagi juga orang-orang sipil yang akan membantu, misalnya dapur umum, masalah logistik. Ini semua bisa dilakukan. Ya, baru tahap terakhir adalah tahap rekonstruksi terhadap Gaza. Di sini BUMN-BUMN kita yang sipil harusnya bisa berperan. Karena apa? Mereka punya keahlian untuk membangun gedung-gedung, merekonstruksi kembali gedung-gedung. Jadi, menurut saya justru ini yang kita harus segera pikirkan dan siap langsung kerjakan. Saya setuju dengan Pak Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan tidak seperti di Kementerian Luar Negeri. Kalau Kementerian Luar Negeri mau menggelar rumah sakit, dia harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kalau Kementerian Pertahanan, mereka membawai Angkatan Darat, Laut, Udara, dan mereka punya rumah sakit. Gelar rumah sakit bisa cepat. Mengirim pasukan bisa cepat. Jadi harus sekarang sudah dipikirkan sehingga pada hari H nanti apabila mandat sudah didapat, itu langsung segera dijalankan. Ya. Dan kalau misalnya sekarang ada mereka-mereka yang dari Mercy, itu memang tindakan mereka sepihak sebagai warga dunia. Mereka datang ke sana. Ya, Prof. Hikmah, tidak merepresentasi Indonesia. Seperti itu. Dalam kondisi apa mandat PBB itu akan keluar? Kalau menurut saya dalam waktu dekat ini mandat itu akan segera keluar. Kenapa? Karena resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan gencatan senjata ini kan diajukan oleh Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika Serikat bisa langsung minta kepada Israel untuk menghentikan serangan. Apalagi sekarang di dalam negeri Israel, Perdana Menteri Netanyahu itu banyak didemo oleh rakyatnya sendiri, bahkan oposisi melawan. Sehingga apa? Mau tidak mau, Israel harus segera melakukan gencatan senjata. Nah, kalau ini nanti akan efektif, lalu kemudian diperlukan pasukan perdamaian PKO yang memastikan agar gencatan senjata ini terpelihara, disinilah peran kita. Kita harus segera masuk. Ya, jangan sampai kita terlambat karena kita tidak mau masalah kemanusiaan di Gaza itu kemudian lebih parah lagi. Apalagi kalau misalnya sudah ada kesempatan untuk masuk, sudah ada mandat, tetapi tidak ada negara yang mau melakukan. Sekarang ini banyak negara sudah berkomitmen seperti Indonesia. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo
pada waktu beliau ada di KTT Yordania, di mana beliau akan mengambil mereka-mereka yang katakanlah terluka dan lain sebagainya, dan kemudian akan dibawa ke Indonesia, dirawat. Kalau sudah sembuh nanti baru kemudian dipulangkan ke Palestina kembali. Ya, singkat saja, Prof, kan kita tahu bahwa Israel ini kerap kali tidak komit gitu dengan gencatan senjata. Dengan kondisi seperti itu, apakah kemudian ideal kita kemudian mengirimkan bantuan ke sana, Prof? Kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan. Kita tidak sedang berperang dengan Israel, ya, tetapi ini komitmen kemanusiaan kita. Kita jangan seperti kayak negara-negara Barat, terutama Eropa yang bicara soal HAM, mengecam tapi tidak melakukan tindakan. Kita Indonesia, kita harus melakukan sesuatu, dan itu harus kita lakukan demi kemanusiaan di Gaza. Jadi saya terus terang sangat mendukung Menteri Pertahanan. Saya mohon Kementerian Luar Negeri dukung Menteri Pertahanan. Jangan kemudian berpikir dua kali. Lakukan apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memastikan agar pasukan perdamaian, kalau nanti dimandatkan oleh PBB, segera terbentuk dan Indonesia sebagai yang pertama. Yang kedua, gelar rumah sakit darurat baik di darat, di Gaza atau di Rafah, ataupun di laut, rumah sakit angkatan laut di kapal, itu segera dilakukan. Dan kemudian cari orang-orang sipil, tapi pastikan bahwa orang-orang sipil ini punya keahlian, dan keahlian ini memang dibutuhkan. Jangan justru menyusahkan, jangan justru yang mereka terindikasi melakukan tindakan teror untuk membela rakyat Palestina dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, harus benar-benar yang mau melakukan misi kemanusiaan. Itu yang harus dicari, orang-orang sipil yang mau melakukan itu, dan ketika mereka di sana, mereka tidak membuat susah. Mereka yang mau bekerja setulus hati dan tidak berpikir untuk katakanlah kembali ke Indonesia sampai misi mereka selesai. Baik, Prof Hikmah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.